Iya. Tes, tes. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. baik. PJ kelas A siapa? PJ kelas A? Kelompok 2 kelas A? Hadir, Bu. Oke. Mbak Nur, Fatihatus Sa'adah. Panggilannya siapa Mbak Nur? Nah, itu tuh. Sampai ada kapal selam lagi ya? Iya, ada kapal selam, ada lenjer. Lenjernya bentuk hati. Wih, love you. Kelas B? Kelas B PJ-nya siapa? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Nama Mbak satunya Nur. Muhammad Hani. Oke. Sudah hadir semua anggotanya? Berapa orang ya? Bu. Iya. Bu. Silakan. Kelas D bisa Bu ikut Zoom hari ini Bu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi kurang satu kelas ya berarti ya. Yang kelas C ya, yang belum bisa. Alhamdulillah. Oke, baik. Sambil menunggu yang lain, karena ini waktunya juga cukup mepet ke Jumatan ya. Khawatirnya yang cowok-cowok mau pada Jumatan. Jadi saya mulai aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bertemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani di mata kuliah Promkes. Ini menggantikan jam saya kemarin, yang seminggu kemarin karena saya ada skill lab. Jadi diganti hari ini, ya harapannya informasi terkait dengan tema yang kemarin harusnya kita bahas akan tetap tersampaikan dengan baik. Oke, sudah upload semua ya. Kemarin ada beberapa yang terlambat. Saya tetap izinkan dengan konsekuensi mungkin nilainya dikurangi ya. Karena kan waktunya juga sebenarnya sudah cukup panjang ya. Mestinya itu setiap jamnya itu setiap jam mata kuliahnya mulai itu tugasnya sudah selesai, tapi saya kasih keringanan dengan memberi waktu untuk teman-teman mengerjakan tugas. Nah, untuk pekan ini fokusnya pekan kemarin fokusnya ke media. Ya. Sudah tersusun semua medianya? Ada yang medianya tidak online tidak? Misalnya membuat leaflet, kemudian atau misalnya membuat seperti alat untuk demonstrasi seperti itu. Ada tidak? Ada? Contoh misalnya SAP kemarin tentang hipertensi ya, tentang hipertensi. Ingin memberikan tentang diet hipertensi. Media yang diberikan itu tidak hanya leaflet, tapi misalnya demonstrasi pembuatan makanan rendah garam misalnya. Ada tidak? Atau misalnya kalau yang merokok ya, merokok itu misalnya dengan leaflet boleh, pamflet boleh, atau dengan media apa, silakan. Yang sudah membuat? Kalau pakai poster, Bu. Poster bisa, poster ya. Iya. Poster bisa. Nah, ukurannya seberapa? Sudah jadi belum posternya? Kalau poster kami ngambil contoh di internet boleh nggak, Bu, kira-kira? Sebenarnya Ukurannya boleh. 3R. Ukurannya 3R. 3R itu. Oh, yang besar itu, Bu. Ya, coba kalian lihat lagi untuk materinya pembuatan media dengan pamflet ya. Pamflet itu ukurannya kan besar. Ada ketentuannya. Jadi jarak berapa meter itu tulisan masih terbaca. Ya, untuk tulisan-tulisan yang memang yang dimungkinkan itu bisa menunjukkan isi pesan dari tema yang akan diberikan seperti itu. Jadi dalam pembuatan pamflet pun harus melihat aturan yang ada ya. Jadi jangan semuanya tulisannya kecil semua gitu ya. Paling tidak tulisannya itu bisa terbaca dalam jarak berapa meter misalnya. Jarak 3 meter masih bisa terbaca seperti itu. Oke, pamflet. Selain itu ada lagi? Ada lagi tidak? Kita menggunakan alat demo, Bu. Alat demo. Oke, alat demonya apa, Mbak? Bisa diperlihatkan? Masih di mute, Mbak. Dibuka. Masih di unmute. Oke. Dari botol dan rokok, Ibu. Nah, itu untuk materi apa, Mbak? Bahaya merokok. Oh, bahaya merokok. Jadi ada demonstrasinya ya? Ya. Oke, bagus. Nanti berarti disesuaikan dengan penyuluhannya ya. Nah, kalau seperti itu justru lebih oke ya, karena di situ ada kreativitasnya ya. Dan biasanya kalau medianya itu bisa dilihat secara audio visual ya, audio visual berarti ya.
Nah, itu akan lebih memungkinkan tema atau pesan dari informasi itu tersampaikan dengan lebih jelas ke audiens, seperti itu ya. Nah, itu media. Selain tadi ada lagi? Bisa jadi satu tema medianya banyak ya. Selain misalnya lewat PPT juga ada lewat PPT atau ditambah lagi dengan media yang lain. It's okay, nggak masalah. Ya. Kalau sudah membuat, saya kasih waktu sampai hari Senin ya, hari Senin besok. Hari Senin besok saya beri waktu untuk kalian mengumpulkan SAP plus medianya ya. Jadi SAP plus media silahkan diketik, kemudian dikasih sampul seperti biasa. Dikasih nama prodi, nama kelompoknya siapa, SAP plus lampirannya, terus media yang nanti akan digunakan, gitu. Jadi semua media, termasuk tadi misalnya Mbak Niti, kelompoknya Mbak Niti menggunakan botol dan sebagainya, itu dikumpulkan, tapi dikasih keterangan bagaimana cara menggunakan media tersebut, seperti itu, ya. Oke. Nanti dikasih misalnya ada alat lain yang memang digunakan sebagai media, kalau bisa dikemas, dikasih identitas ya. Misalnya ini kelompok 2 kelas B. Temanya apa? Kelompok 2 kelas C, kelompok 2 kelas A misalnya. Plus tema. Jadi jangan misah dari SAP-nya ya. Nanti saya akan nilai dari SAP sampai kemudian pembuatan media. Gitu ya. Ada yang sudah selesai sampai media? Nanti rencananya setelah kalian mengumpulkan semuanya dari SAP sampai media, saya akan melakukan Zoom lagi untuk memberikan feedback ya. Karena ternyata setelah saya lihat beberapa SAP ya, saya pengen cross check nih dengan media yang dibuat ya, apakah memang ada inovasi dari kalian untuk medianya atau memang sesuai yang tertera di SAP gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Silakan nanti koordinasikan dengan kelompoknya masing-masing, karena ada yang 2, ada yang 3 orang ya. Diberi identitas, kalau bisa satu kelas ngumpulnya bareng gitu ya, jadi nggak tercacar ya. Satu kelas ngumpulnya bareng dari kelompok 1 sampai kelompok 6, kelompok 2 kelas A, kelompok 2 kelas B, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Misalnya harus dikasih plastik, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ada identitasnya, biar nanti saya bisa menilai dengan baik. Gitu. Nah, hasil penilaiannya nanti akan saya share. Jika memang ada feedbacknya, nanti sekalian saya berikan masukan-masukan dari saya seperti apa, begitu ya. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya saya masih memikirkan teknisnya seperti apa, apakah mau offline atau online lagi, karena memang jadwal saya ternyata padat sekali ya. 2 pekan ke depan itu saya masih ada skill lab di prodi S1 yang memang kalau ditinggalkan itu tidak ganti jadwalnya juga susah. Dan memang mereka dipersiapkan untuk masuk ke rumah sakit semester ini. Sehingga mau tidak mau saya harus tetap masuk ke lab skill-nya gitu. Jadi saya mohon kerjasamanya dari kelas prodi anestesi untuk bisa mengumpulkan tugasnya. Saya kasih waktu Senin besok ya. Mudah-mudahan minggu depan saya selesai semuanya menilai pekerjaan kalian. Seperti itu. Oke.
Ada yang mau dikonsulkan terkait dengan media? Mumpung masih bisa dikonsulkan nih sebelum hari Senin dikumpulkan. Silakan. Silakan bertanya. Bu, saya bikin ini, Bu. Bisa diperlihatkan di layar ya. Kira-kira benar nggak, Bu, misalnya? Kira-kira boleh nggak, Bu, misalnya? Gimana? Sudah? Ibu, Ya, silakan. permisi Bu. Ya. Untuk kelas B, SAP-nya sama medianya sudah dikumpul, Bu. Di ini, berarti medianya itu berupa leaflet atau pamflet gitu. Bisa diupload. Beda-beda, cuma Bu. leaflet, Bu. Oke. Sudah dikumpul semua ya. Tidak ada tambahan media lain? Ada tambahan media lain tidak? Kemarin pas upload itu cuma pakai medianya yang leaflet itu, Bu. Oke. Jadi itu harus ditambahin ya, Bu, apa medianya? Bukan harus ditambahin sih. Tidak harus, tapi apa namanya? Kalau misalnya menggunakan media yang bisa di 4 dimensi, artinya bisa diperagakan, bisa misalnya untuk demonstrasi, ya nanti bisa ditambahkan seperti itu, ya. Karena kalau penyuluhan bisa saja sih penyuluhan itu tidak menggunakan media lain kecuali misalnya PPT sama leaflet, itu bisa jadi seperti itu. Tapi mungkin akan lebih mengena manakala ada alat peraga atau semacam alat demonstrasi untuk lebih menjelaskan bagaimana isi tema yang ingin disampaikan seperti itu. Ya. Oke, ini kelas B ya berarti yang sudah diupload semua. Kelas D, Bu. Kelas D. Oke, kelas D. Iya, Bu. Oke, nanti saya cross check lagi satu-satu. Yang lain? Ibu mau tanya. Ya, silakan. Kan kami kelas A itu medianya itu yang untuk leaflet sama poster itu udah di SAP-nya, di lampirannya itu. Lah, misalkan kita mau nambahin media itu, apakah kita itu juga ngerevisi SAP-nya gitu, Bu, pas waktu hari Senin itu? Terima kasih. Ya, kalau bisa direvisi SAP-nya. Gitu. Jadi matching ya antara SAP dengan media yang ditampilkan. Gitu. Kan kalau revisi mungkin sedikit lah ya, sedikit, tidak terlalu banyak. Gitu. Oke, nanti dari situ karena ternyata kalau di apa namanya, saya akan lebih sreg manakala bisa mengoreksi offline ya, secara offline. Jadi nanti misalnya saya kasih coret-coret ini tambahannya apa dan sebagainya, itu akan lebih jelas, dan juga nanti medianya saya kritisi seperti apa. Begitu. Ya, ada lagi? Ibu, maaf mau Ya. tanya. Ya, silakan. Kelas B kan ada yang belum ngumpulin SAP-nya di Skalsa, Bu. Itu dikasih kesempatan seperti itu, Bu. Ya, sekalian saja hari Senin, tapi berarti nanti saya cek ini yang belum ngumpulin kelompok berapa? Kelompok kecil ya berarti kan? Ya, Bu. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Kelas B. Kelompok 4. Oke. Ya udah, sekalian saja hari Senin semuanya kalau bisa dikumpulkan ya. Yang ngumpulin PJ-nya saja, nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Gitu ya. Biar tidak terlalu riuh ya.
Kalau misalnya nanti mau dibungkus dalam satu wadah gitu, ya biar tidak tercecer, nanti ada keterangannya seperti itu. Ya, oke. Oke, ada lagi? Jadi saya rasa tinggal koordinasi kalian untuk checking akhir, ya. Tinggal ngeprint SAP-nya sama sekalian melampirkan medianya. Oke. Nanti kalau sudah, saya kasih tahu lagi, mungkin PJ-nya nanti hubungi saya lagi ya, setelah hari Senin, untuk bagaimana teknisnya, untuk teknisnya saya kasih feedback. Kalau memang ternyata saya tidak ada waktu, saya akan membuat video, ya. Nanti saya upload di Skalsa masing-masing kelas, ya. Tentunya dengan feedback yang berbeda, khusus untuk kelompok 2 besar, seperti itu, ya. Oke, itu saya rasa yang bisa saya rencanakan untuk ke depan, karena memang waktu yang sangat padat, ya, akhir-akhir ini. Semuanya sudah masuk online, ya. Online dan offline masih berjalan, ya. Nah, terutama yang offline ini yang memang tidak bisa ditinggalkan. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan ikut penyuluhan sama kelompok satunya Bu Arni, boleh nggak, Bu? Sudah penyuluhan. Iya, Bu. Mereka rencananya nanti tanggal 31 mau ngadain penyuluhan di Desa Babakan, Bu. Oh, iya, iya, iya. Babakan mana ya? Purbalingga, Bu. Oh, di Desa Purbalingga. Oke, boleh, asal minta izin saja, boleh atau tidak, ya. Silakan saja, Amin, Bu. itu bisa menambah pengalaman, ya. Baik, Oke. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain, silakan. Ini kelas kita juga, Mbak, yang Bu Arni itu. Kelas Promkes maksudnya. Iya, Bu. Oke, mungkin kalau Bu Arni waktunya lebih longgar ya, karena tidak mengisi mengisi skill lab yang lainnya. Oke, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Berarti harus penyuluhan langsung ya, Bu? Apa tidak? Sebaiknya kalau memang mau mendapatkan pengalaman lebih, itu dilakukan secara langsung, karena rasanya akan berbeda antara online sama offline, ya. Gitu. Jadi akan lebih terlihat rasanya ketika nanti dilakukan secara offline. Oke, begitu. Baik, Bu. Ya. Ada lagi? Silakan. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Kalau penyuluhannya itu door to door, itu bisa nggak ya, Bu? Kalau penyuluhan door to door, kenapa dilakukan door to door? Kan penyuluhannya misal diabetes ya, Bu ya. Itu agak susah jadi satu, Bu. Jadinya door to door. Boleh nggak, Bu?
pertimbangkan dengan waktu ya. Karena sebenarnya kalau satu waktu itu kan akan lebih apa namanya? Lebih memudahkan kalian. Nah, kalau penyuluhan itu kan identiknya dengan ini ya, banyak audien gitu. Tapi kalau misalnya hanya satu keluarga, ya bisa jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi tetap gimana ya? Disesuaikan dengan media berarti. Jadi kalau hanya satu keluarga itu bisa dinamakan penyuluhan. Tapi berarti medianya mungkin medianya juga tidak harus pakai PPT misalnya, enggak ya. Cukup dengan langsung saja face to face ketemu muka terus pakai leaflet boleh, atau misalnya ada alat peraga ya boleh seperti itu. Boleh saja, boleh itu. Tapi kalau misalnya sasarannya banyak ya berarti harusnya dikumpulin. Nah, kalau sasarannya sedikit berarti di SAP ya itu juga harus disesuaikan. Misalnya cuma satu keluarga penyuluhannya, ya sudah berarti isi dan sebagainya sampai ke media dan sebagainya juga harus menyesuaikan. Gitu ya, Mbak ya. Jadi tergantung dari SAP-nya, sasarannya sedikit atau sasarannya hanya beberapa orang saja gitu ya. Artinya satu keluarga saja bisa, nggak masalah. Yang penting isi semuanya itu sinkron gitu. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Ibu izin tanya. Ya, siapa ini? Haryani. Oke, silakan. Ya. Buat yang SAP dan medianya yang udah dikumpulin itu ditunggu revisi dulu atau boleh langsung penyuluhan, Bu? Revisi dulu. Kalau bisa revisi dulu ya. Jadi jangan langsung ke penyuluhan. Dari ibunya dari revisi dulu gitu, Bu? Ya. Jangan dulu ke audien ya. Kalau jadwal ke audien itu tanggal berapa ya? Kalau di RPP? 31 kalau nggak salah. 31 ya. Oke, coba tanggal 31 semuanya dikumpulin. Nanti di penyuluhannya misalnya offline kan kalian itu tetap bisa divideokan ya, tidak harus hadir saya mendampingi kalian, tidak ya. Paling tidak kalian dokumentasikan sehingga tetap ada rekam jejaknya seperti itu. Ya, bahwa kalian sudah melakukan penyuluhan begitu. Oke. Ya. Lagi? Ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya. Untuk penyuluhannya itu kita minta surat keterangan dari kampus nggak ya, Bu? Sebentar, nanti ini mau saya tanyakan dulu ke Pak Septian selaku koordinator. Kalau memang akan dilakukan penyuluhan ke luar kampus, ya, misalnya bisa dikoordinasikan jadi satu, kan nggak minta satu-satu kelompok ke bagian BAK misalnya, kan itu ribet sekali. Jadi atas nama mata kuliah Promkes kelas berapa kayak gitu kan akan lebih efektif begitu. Nah, ini kemarin saya belum mendapatkan keterangan yang jelas ya, karena kemarin Pak Septian sempat menyampaikan untuk penyuluhan di mata kuliah di pertemuan terakhir ya, itu nanti akan disesuaikan dengan program pengabdian masyarakat dosen anestesi seperti itu. Gitu. Jadi nanti saya belum tahu nih pastinya apakah ada perubahan atau tidak gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, waktu Zoom-nya mau habis ternyata. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ibu, maaf. Berarti kalau misalkan medianya dalam bentuk PowerPoint itu nanti kita ngasih ke ibunya dalam bentuk perinan, Bu? Kalau dalam bentuk PowerPoint, misalnya di PowerPoint itu kan disampaikan misalnya dilakukan penyuluhan secara online. Itu bisa kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua disampaikan dalam forum yang
melibatkan orang banyak, artinya audiennya banyak, sehingga penyampaiannya itu kita menggunakan PowerPoint, menggunakan layar, seperti hanya penyuluhan dalam skala besar, seperti itu. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan audien atau sasarannya. Sasarannya apakah orang banyak, ya, sehingga membutuhkan media PPT untuk bisa menyampaikan, atau ya misalnya disampaikan via online begitu, ya. Paham? Baik, Bu, terima kasih. Ya. Oke. Lanjut, ada lagi? Memang idealnya ini ketemu ya, bisa ketemu, tapi ya Allah, saya sedang mencari-cari waktu ini. Minggu depan kira-kira bisanya kapan ya? Karena kalau bisa sih sebenarnya ya tadi kalian menyempatkan waktu ketemu dengan saya, cuma sayanya itu yang minggu depan juga masih full di lab ya. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu permisi izin bertanya. Ya. Sekiranya kan sudah menyesuaikan dengan sasarannya. Kelompok saya itu medianya PPT, Bu. Nah, ini pas waktu mengumpulkan buktinya itu dalam bentuk PowerPoint file atau dalam bentuk hard disk? Print-printan aja. Oke, print-printan saja. Yuk. Ada lagi? Ibu Silakan. izin bertanya lagi. Ya, silakan. Untuk sasarannya itu minimalnya itu ada minimalnya nggak, Bu? Misalkan 5 orang atau 10 gitu, atau 3 Sebenarnya bisa gitu. Sebenarnya minimal 2 sampai 3 itu sudah bisa dikatakan penyuluhan, tapi itu kan penyuluhan dalam skup kecil ya. Penkes biasa seperti itu sebenarnya. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi bisa, karena kan kalian juga cuma bertiga kan? Cuma bertiga satu kelompoknya. Jadi misalnya audiennya satu keluarga masih bisa seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Cukup? Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak, saya akhiri ya. Ini Zoom-nya mau berakhir. Mungkin yang cowok-cowok ini pada aktif nggak ini? Aktif, Bu, aktif. Oke. Kalau aktif, ini sudah mau jam 12 ya, mungkin pada mau Jumatan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya seperti arahan saya, silahkan nanti hari Senin bisa dikumpulkan tugasnya. Saya usahakan secepatnya memberikan feedback gitu ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Ditunggu konsulannya, ditunggu tugasnya dikumpulkan ya. Oke, jika ada sesuatu bisa menghubungi saya atau menanyakannya via PJ kelas masing-masing untuk PJ kelompok 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.